Sudah hampir 19 tahun semenjak lumpur panas pertama Lapindo menyembur keluar, merampas banyak kehidupan, menghancurkan ribuan rumah, lahan pertanian, dan infrastruktur di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Tragedi ini telah mengubah kehidupan bahkan merusak mimpi banyak orang yang menjadi korbannya. Perlu ditegaskan kalau lumpur Lapindo bukanlah hanya sekedar bencana alam, tetapi bukti nyata dari suramnya pembangunan di Indonesia yang kerap kali mengabaikan kepentingan publik, lingkungan, dan masyarakat sekitar demi keuntungan semata. Dari peristiwa ini, masih ada pertanyaan mendasar yang belum terjawab mengenai siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas tragedi ini. Apakah lumpur Lapindo murni kesalahan alam atau justru andil terbesarnya berasal dari aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab? Kali ini kita akan membicarakan tragedi lumpur Lapindo untuk mengingat kembali seberapa banyak harga yang harus dibayar ketika pembangunan negara hanya mementingkan keuntungan segelintir golongan saja. Sebelum tragedi banjir lumpur panas Sidoarjo atau yang lebih familiar disebut lumpur Lapindo, diketahui bahwa pada tahun 2006 PT Lapindo Brantas Incorporation, salah satu perusahaan kontraktor kontrak kerja sama yang ditunjuk oleh Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi atau BP Migas, memulai proses pengeboran minyak, gas, dan bumi. Lokasi pengeboran sebenarnya terletak di dua lokasi, yakni di Dusun Balongnongo, Desa Reno Kenongo, dan Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Tercatat di awal Maret 2006, PT Lapindo Brantas Incorporation mulai mengebor sumur eksplorasi yang dinamai Sumur Banjar Panji 1 atau BJP1 di Porong Sidoarjo. PT Lapindo Brantas mempercayakan pekerjaan ini kepada PT Medisi Citra Nusantara, sebuah perusahaan kontraktor pengeboran yang mendapat kontrak atas nama Alton International Indonesia setelah memenangkan tender senilai 24 juta US dollar pada bulan Januari 2006. Pada awalnya sumur BJP1 itu direncanakan dengan cukup ambisius. PT Lapindo Brantas menargetkan supaya sumur mencapai kedalaman 8.500 kaki atau sekitar 2.590 meter di bawah permukaan laut. Tujuannya adalah untuk menembus formasi Kujung yang diperkirakan mengandung batu gamping dan berpotensi menyimpan cadangan gas alam. Untuk mencapai kedalaman tersebut, sumur ini akan dipasangi serangkaian selubung bor atau casing dengan ukuran yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kedalaman yang dicapai. Pemasangan selubung bor ini bertujuan untuk mencegah terjadinya circulation loss atau hilangnya lumpur pengeboran ke dalam formasi, dan kick, yakni masuknya fluida formasi ke dalam sumur. Sebab jika kedua hal itu terjadi, maka dapat membahayakan proses pengeboran dan menimbulkan masalah yang serius. Maka sesuai dengan desain awal pengeboran, PT Lapindo Brantas mengaku telah memasang serangkaian selubung bor atau casing dengan ukuran yang berbeda-beda pada kedalaman tertentu. Selubung bor itu diganti secara bertahap. Awalnya mereka memasang selubung bor 30 inci pada kedalaman 150 kaki, lalu selubung bor 20 inci pada kedalaman 1196 kaki. Berikutnya selubung bor yang disebut liner dengan ukuran 16 inci pada kedalaman 2385 kaki, dan selubung bor dengan ukuran 3/8 inci pada kedalaman 3580 kaki. Namun saat pihak Lapindo Brantas mengebor lapisan bumi dari kedalaman 3.580 kaki sampai ke 9.297 kaki, mereka mengaku bahwa belum memasang selubung berukuran 5/8 inci yang memang rencananya akan dipasang tepat di kedalaman batas antara formasi Kalibeng Bawah dengan formasi Kujung. Hal ini jelas menyalahi standar keamanan dan prosedur operasional yang ditetapkan oleh Lapindo Brantas sendiri dalam kegiatan pengeboran mereka. Dari investigasi yang dilakukan, diduga kuat kalau PT Lapindo Brantas memang telah melakukan kesalahan fatal sejak awal perencanaan kegiatan pengeboran sumur BJP1. Mereka membuat prognosis atau perkiraan pengeboran yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi geologi yang sebenarnya di wilayah tersebut. Lapindo Brantas mengasumsikan kalau zona pengeboran mereka berada di zona Rembang dengan target pengeboran adalah formasi Kujung yang dikenal sebagai formasi batuan camping dan berpotensi mengandung cadangan minyak dan gas bumi. Namun kenyataannya, mereka justru melakukan pengeboran di zona Kendeng, di mana formasi Kujung tidak ditemukan. Kesalahan ini berakibat sangat fatal, sebab dari tahap perencanaan pemasangan selubung bor atau casing saja, mereka sudah melakukannya dengan cara yang tidak tepat. Lapindo Brantas berencana memasang casing setelah mencapai target formasi Kujung, yang ternyata tidak pernah mereka temui dalam pengeboran. Selama proses pengeboran yang berlangsung pula, mereka tidak memasang casing pada lubang sumur, padahal di waktu yang sama, lumpur overpressure atau lumpur bertekanan tinggi dari formasi Pucangan sudah berusaha untuk keluar dari sumur atau istilahnya adalah blowout. Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan semburan lumpur yang tidak terkendali,
Walaupun memang saat itu Lapindo Berantas atau kontraktor mereka, yakni PT Medisi Citra Nusantara, masih mampu mengatasi tekanan lumpur yang tinggi dengan menggunakan pompa lumpur. Sayangnya upaya tersebut hanya bersifat sementara. Pengeboran dilanjutkan mencapai kedalaman 9.297 kaki, di mana mata bor akhirnya menyentuh formasi batuan yang oleh Lapindo Berantas dikira sebagai formasi Kujung, target pengeboran mereka. Namun mereka sudah salah mengira, karena kenyataannya formasi batuan yang mereka sentuh sebenarnya adalah formasi klitik. Di bagian formasi klitik ini, karakteristik bebatuannya sangat berbeda dengan formasi Kujung, sebab batu gemping pada formasi klitik sangat poros atau berlubang-lubang. Akibatnya, lumpur yang digunakan untuk menahan tekanan lumpur formasi Pucangan hilang ke dalam lubang-lubang di batu gemping formasi klitik. Kondisi ini dikenal dengan istilah circulation loss atau hilangnya lumpur pengeboran ke dalam formasi yang menyebabkan Lapindo Berantas kehabisan lumpur di permukaan. Padahal, lumpur pengeboran memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengeboran. Selain berfungsi untuk mengangkat serpian batuan ke permukaan, lumpur pengeboran juga berfungsi untuk menahan tekanan dari dalam bumi dan mencegah terjadinya semburan liar. Maka setelah lumpur pengeboran habis akibat circulation loss tadi, lumpur bertekanan tinggi dari formasi Pucangan akhirnya berhasil menerobos keluar atau terjadi kondisi kick. Dalam situasi kritis ini, para pekerja berusaha menarik mata bor. Namun sayangnya mata bor yang mereka gunakan itu terjepit dan akhirnya harus dipotong. Sesuai dengan prosedur standar keselamatan, operasi pengeboran pun segera dihentikan. Perangkat blow up preventer atau BOP Dirik yang berfungsi sebagai penutup sumur darurat segera ditutup. Langkah yang dilakukan selanjutnya oleh kontraktor adalah memompa lumpur pengeboran dengan densitas berat ke dalam sumur dengan tujuan untuk mematikan kick. Namun kemungkinan besar fluida formasi bertekanan tinggi telah naik terlalu tinggi hingga mencapai batas antara lubang terbuka dan selubung di permukaan berdiameter 3/8 inci. Pada kedalaman ini, kondisi geologis tanah diperkirakan tidak stabil dan terdapat banyak rekan alami atau natural fissures yang mungkin mencapai permukaan tanah. Lalu karena BOP telah ditutup, fluida formasi bertekanan tinggi tidak dapat lagi keluar melalui lubang sumur. Fluida ini mencari jalan keluar lain yang lebih mudah, yaitu melalui rekan alami yang terhubung ke permukaan. Akibatnya, semburan lumpur panas tidak terjadi di sumur pengeboran itu sendiri, melainkan di berbagai tempat di sekitar area sumur, sebuah fenomena yang disebut surface blowout. Semburan pertama tercatat muncul pada tanggal 29 Mei 2006, berlokasi di porong yang hanya berjarak 150 meter dari sumur BJP-1. Perlu diingat kembali bahwa setiap tindakan dalam operasi pengeboran minyak dan gas bumi di Indonesia ini harus mendapatkan izin dari BP Migas. Jadi, tentu saja semua dokumen, terutama yang berkaitan dengan pemasangan casing, harus disetujui oleh BP Migas. Ini artinya standar keamanan dan prosedur operasional yang sangat ketat seharusnya sudah diikuti dalam kegiatan pengeboran sumur Banjar Panji 1. Namun dengan terjadinya tragedi lumpur Lapindo menunjukkan bahwa sesuatu yang salah telah terjadi dan diduga kuat memang berasal dari aktivitas pengeboran yang dilakukan Lapindo Berantas di sumur tersebut. Pihak perusahaan Lapindo Berantas sendiri memiliki pandangan lain berkaitan kemunculan semburan lumpur dengan mengajukan dua teori mengenai asal-usulnya. Teori pertama menjelaskan bahwa semburan ini mungkin saja memang terkait dengan kesalahan prosedur dalam kegiatan pengeboran mereka. Sementara teori kedua menyatakan bahwa semburan lumpur terjadi secara kebetulan bersama dengan pengeboran. Tetapi kemungkinan disebabkan oleh faktor lain yang belum diketahui. Terlepas teori mana yang lebih benar, tapi dari sebagian besar bukti yang ada, opini publik akhirnya lebih condong pada kesimpulan bahwa semburan lumpur panas tersebut adalah akibat dari aktivitas pengeboran yang dilakukan oleh PT Lapindo Berantas. Pada konferensi internasional tahunan yang diselenggarakan oleh American Association of Petroleum Geologists atau AAPG di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 26 hingga 29 Oktober 2008, para ahli geologi dari seluruh dunia berkumpul untuk membahas berbagai isu terkait geologi perminyakan. Salah satu topik yang menjadi perhatian utama adalah penyebab dari semburan lumpur panas Lapindo. Dalam konferensi tersebut, para ahli geologi menyampaikan pendapat mereka mengenai penyebab tragedi. Hasilnya cukup beragam, tapi mayoritas ahli yang berjumlah 42 suara menyatakan bahwa semburan lumpur panas tersebut disebabkan oleh aktivitas pengeboran yang dilakukan oleh PT Lapindo Berantas Incorporation. Sementara itu, 3 ahli dari Indonesia mendukung teori bahwa gempa bumi Bantul 2006 menjadi pemicu dari semburan lumpur panas. Sedangkan 13 ahli lainnya berpendapat kalau kombinasi antara gempa bumi dan aktivitas pengeboran menjadi penyebab utama dari tragedi ini. Dan untuk 16 ahli lainnya belum dapat mengambil kesimpulan karena kurangnya informasi atau bukti yang kuat. Sebenarnya, selain pendapat dari para ahli geologi ini, laporan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang dilakukan pada tanggal 29 Mei 2007 menemukan adanya kesalahan-kesalahan teknis dalam proses pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo Berantas.
Temuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa aktivitas pengeboran menjadi penyebab utama dari bencana lumpur Lapindo. Titik semburan lumpur ini pada akhirnya merenggut lahan dan tempat tinggal warga sekitar, bahkan melenyapkan berbagai sumber penghidupan masyarakat dan menghancurkan infrastruktur penting. Selain itu, karena titik semburan berada tidak jauh dari jalan tol serta jalur kereta api, jelas saja tragedi ini mengancam keberlangsungan operasional transportasi publik. Dalam beberapa kasus, sebenarnya kejadian semburan lumpur panas tidak hanya terjadi di Sidoarjo di Indonesia. Fenomena-fenomena semburan lumpur panas ini kerap muncul secara alami karena terjadi patahan di bawah permukaan bumi, seperti misalnya di Gunung Anyar, Madura, atau bahkan di Beleduk Kuwu, Jawa Tengah. Makanya beberapa ahli geologi berpendapat bahwa semburan lumpur panas di Sidoarjo disebabkan oleh adanya patahan alami di bawah permukaan bumi, dan menurut mereka ini bukan hal baru karena memang telah terjadi sejak puluhan atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Para ahli geologi juga berargumen bahwa volume lumpur yang keluar dari perut bumi di Sidoarjo mencapai sekitar 100.000 meter kubik per hari, yang dianggap terlalu besar jumlahnya untuk keluar hanya dari lubang hasil pengoboran selebar 30 cm. Mereka meyakini bahwa pasti ada faktor lain yang menyebabkan semburan lumpur dalam volume yang sangat besar tersebut. Selain itu, beberapa ahli geologi juga menyoroti dampak dari pendapat awal yang disampaikan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI dan Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH yang menyatakan kalau lumpur di Sidoarjo ini berbahaya. Pendapat ini menyebabkan dibuatnya tanggul di atas tanah milik masyarakat. Sayangnya karena volume lumpurnya sangat besar, sehingga tidak mungkin tanggul tersebut menampung seluruh luapan lumpur dan akhirnya menjadikan lahan yang terkena dampak pun menjadi semakin luas. Namun apakah benar semburan lumpur panas Lapindo mengandung zat berbahaya seperti pendapat awal WALHI atau KLH? Untuk mengetahui apakah lumpur Lapindo ini mengandung limbah berbahaya dan beracun atau limbah B3, maka para ahli melakukan pengujian toksikologis di 3 laboratorium terakreditasi, yaitu di Sukovindo, Core Lab, dan Bogor Lab. Dari hasil analisis dan pengujian di ketiga laboratorium tersebut, semuanya menunjukkan kesimpulan yang sama, bahwa lumpur Lapindo sebenarnya tidak termasuk ke dalam kategori limbah B3, baik untuk bahan anorganik maupun bahan organik. Semua parameter bahan kimia yang telah diujikan berada di bawah ambang batas baku mutu yang ditetapkan. Hasil pengujian inilah yang memberikan kepastian bahwa lumpur Lapindo tidak mengandung limbah B3 yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat bahaya dan racun lumpur Lapindo terhadap biota akuatik, dilakukan pengujian Lethal Concentration 50 atau LC50 terhadap larva udang windu dan organisme akuatik lainnya seperti Davia carinata. LC50 ini merupakan uji untuk menentukan konsentrasi bahan pencemar yang dapat menyebabkan kematian pada 50% hewan uji dalam periode waktu tertentu. Hasil pengujian menunjukkan bahwa lumpur Lapindo tidak berbahaya dan tidak beracun bagi biota akuatik. Berdasarkan standar EDP BPPKA Pertamina, suatu lumpur dikatakan beracun apabila nilai LC50-nya sama dengan atau kurang dari 30.000 mg per liter suspended particulate phase. Dari hasil pengujian LC50 terhadap larva udang windu dan Davia carinata, lumpur Lapindo memiliki nilai LC50 yang jauh di atas standar yang ditetapkan sebagai ambang batas beracun. Hal ini membuktikan bahwa lumpur Lapindo tidak memiliki potensi untuk menyebabkan kematian pada biota akuatik pada konsentrasi yang ditemukan di lingkungan. Hasil pengujian yang telah dilakukan pun sudah sesuai dengan standar yang berlaku di beberapa negara yang memperbolehkan pembuangan lumpur bekas pengoboran ke laut jika nilai LC50-nya melebihi ambang batas 30.000 mg per liter. Namun, kesimpulan berbeda dinyatakan oleh WALHI yang melakukan penelitian terhadap ekosistem di sekitar lumpur. WALHI menemukan bahwa area luberan lumpur dan sungai Porong telah tercemar oleh logam kadmium dan timbal dalam kadar yang berbahaya bagi manusia. Kadar timbal yang ditemukan dalam lumpur Lapindo dan sedimen sungai Porong bahkan mencapai 146 kali dari ambang batas yang telah ditentukan. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan karena timbal merupakan logam berat yang sangat beracun dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius, terutama jika terakumulasi dalam tubuh manusia dalam jangka panjang. Temuan WALHI ini jelas bertentangan dengan hasil pengujian LC50 yang menunjukkan bahwa lumpur Lapindo tidak beracun bagi biota akuatik. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh fokus pengujian yang berbeda. Pengujian LC50 lebih fokus pada toksisitas akut terhadap biota akuatik, sementara penelitian WALHI lebih fokus pada kandungan logam berat yang berbahaya bagi kesehatan manusia dalam jangka panjang. Kontradiksi antara hasil pengujian LC50 dan temuan WALHI ini menunjukkan bahwa masalah lumpur Lapindo tidak sesederhana yang dibayangkan. Meskipun lumpur Lapindo mungkin tidak beracun bagi biota akuatik dalam jangka pendek, kandungan logam beratnya dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia dan lingkungan dalam jangka panjang.
masih berkaitan dengan uji toksikologi. Jika berdasarkan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999, ambang batas yang diizinkan untuk kandungan polycyclic aromatic hydrocarbons atau pH dalam lingkungan adalah 0,23 mg per meter kubik atau 0,23 mg per kilogram. Hasil analisis terhadap sampel lumpur lapindo menunjukkan bahwa seluruh titik pengambilan sampel mengandung kadar chrysin di atas ambang yang telah ditentukan. Chrysin merupakan salah satu jenis pH yang bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker. Selain chrysin, ditemukan juga senyawa pH lain yang berbahaya di 3 titik pengambilan sampel, yakni senyawa benzetrazine yang lagi-lagi berada di atas ambang batas yang telah ditentukan. Temuan-temuan ini yang mengindikasikan kalau lumpur lapindo mengandung senyawa yang memang dapat berpotensi berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan, yang kalau terus terpapar akan meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit. Dampak senyawa-senyawa berbahaya dalam lumpur lapindo bagi manusia dan lingkungan mungkin tidak akan terlihat dalam waktu dekat, tapi efeknya dapat muncul dalam 5 hingga 10 tahun mendatang. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah potensi bahaya pH bagi generasi mendatang, terutama bagi mereka yang tinggal di sekitar area semburan lumpur lapindo. Dalam beberapa laporan seperti yang dimuat oleh Mongabay, banyak sekali warga yang terdampak dan menjadi korban lumpur lapindo ini mengalami penurunan kesehatan, bahkan mengalami sakit keras seperti kanker maupun paru-paru. Ada beberapa upaya penanggulangan yang telah dilakukan untuk mengatasi luapan lumpur lapindo yang tidak kunjung berhenti. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membangun tanggul di sekitar area genangan lumpur. Tujuannya adalah untuk menahan lumpur agar tidak meluas ke wilayah lain. Namun upaya ini tidak sepenuhnya berhasil karena lumpur terus menyembur setiap hari, sehingga tanggul yang telah dibuat itu berpotensi besar untuk jebol dan akan mengancam pemukiman warga di sekitarnya. Untuk mengatasi masalah ini, awalnya pemerintah membuat rencana untuk membangun waduk beton raksasa seluas 342 hektar. Waduk ini dalam rencana tersebut akan dibangun jika dalam 3 bulan bencana tidak dapat tertangani. Untuk membangun waduk tersebut, maka ada 12.000 warga yang akan dievakuasi supaya pemerintah punya ruang untuk melakukan pembangunan waduk. Kementerian Lingkungan Hidup bahkan telah menyiapkan 150 hektar waduk baru untuk menampung lumpur hingga bulan Desember 2006, dan ada sebanyak 342 hektar lahan cadangan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hingga bulan Juni 2007. Sekitar akhir Oktober 2006, diketahui kalau volume lumpur diperkirakan telah mencapai 7 juta meter persegi. Seharusnya waduk segera dibangun untuk membendung bencana lumpur. Tetapi justru pemerintah membatalkan rencana tanpa alasan yang jelas. Padahal rencana pembangunan waduk diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah luapan lumpur lapindo. Pembatalan rencana ini jelas kemudian menimbulkan pertanyaan besar mengenai keseriusan pemerintah dalam menangani bencana lumpur lapindo. Di sisi lain, masyarakat Sidoarjo yang terdampak lumpur mulai merasa sangat khawatir mengenai ketidakpastian nasib dan masa depan mereka, apalagi untuk mereka yang telah kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian akibat lumpur. Saat itu muncul pula prediksi dari BMKG mengenai datangnya musim hujan dalam 2 bulan mendatang yang menjadi perhatian serius terkait bencana lumpur lapindo. Jika prediksi tersebut tepat, maka waduk penampungan lumpur berpotensi mengalami kelebihan kapasitas yang akan mengakibatkan lumpur dapat meluap dan akhirnya mencemari lingkungan sekitarnya. Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS juga sempat menyampaikan perkiraan bahwa musim hujan dapat memicu jebolnya tanggul penahan lumpur, meluapkan waduk-waduk penahan lumpur, meredam jalan tol, bahkan lumpur diperkirakan bisa mencapai rel kereta api. Ini adalah potensi bahaya yang sangat nyata dalam jangka pendek. Perkiraan ini jelas menjadi situasi kritis yang akhirnya membuat pemerintah bergerak. Pada 9 September 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani surat keputusan pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, yaitu Kepres nomor 13 tahun 2006. Dalam Kepres disebutkan bahwa tim dibentuk untuk menyelamatkan penduduk di sekitar lokasi bencana, menjaga infrastruktur dasar, dan menyelesaikan masalah semburan lumpur dengan risiko lingkungan paling kecil. Tim yang dipimpin oleh Basuki Hadi Mulyono, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum dengan tim pengarah sejumlah menteri diberi mandat selama 6 bulan. Seluruh biaya untuk pelaksanaan tugas tim nasional ini dibebankan pada PT Lapindo Brantas selaku pihak yang bertanggung jawab atas tragedi. Tim nasional ini di dalamnya terbagi menjadi 3 tim ahli yang bekerja secara paralel. Tim-tim ini bertugas untuk mengupayakan pemadaman lumpur dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan. Setiap tim terdiri dari perwakilan Lapindo, pemerintah, dan sejumlah ahli dari berbagai universitas terkemuka, termasuk ITS, ITB, dan UGM. Tim 1 difokuskan untuk melakukan penanggulangan lumpur dengan berupaya mencari skenario pemadaman yang efektif.
Tujuan jangka pendek dari tim 1 adalah untuk menghentikan semburan lumpur dan menemukan solusi cepat untuk mengatasi jutaan kubik lumpur yang telah mencemari lahan. Upaya tim 1 untuk menghentikan semburan lumpur yang makin tidak terkendali itu terbagi menjadi beberapa skenario, dan jika skenario-skenario tersebut gagal atau terlambat, tanggul yang ada tidak akan mampu menampung volume lumpur panas yang mencapai 126.000 meter kubik per hari. Semua skenario tersebut dibuat dengan asumsi bahwa luapan lumpur memang disebabkan oleh kesalahan manusia. Salah satu skenario yang sempat diusulkan adalah penggunaan snubbing unit pada sumur BJP-1. Snubbing unit merupakan sistem peralatan hidrolik yang biasanya digunakan untuk pekerjaan well intervention dan workover pada sumur yang sudah ada. Dalam kasus ini, snubbing unit diharapkan dapat mencapai rangkaian mata bor seberat 25 ton dan panjang 400 meter yang tertinggal pada saat pengeboran awal. Tujuannya adalah untuk menemukan mata bor tersebut, lalu mendorongnya ke dasar sumur yang sudah mencapai kedalaman 9.297 kaki dan kemudian menutup sumur dengan menyuntikkan semen dan lumpur berat. Namun sayangnya skenario pertama ini gagal total. Sebenarnya rangkaian mata bor sudah berhasil ditemukan oleh snubbing unit pada kedalaman 2.991 kaki, tetapi snubbing unit gagal mendorongnya lebih dalam ke dasar sumur. Jadi, setelah upaya pertama dengan snubbing unit itu gagal, skenario kedua yang dicoba adalah melakukan pengeboran miring atau side tracking yang bertujuan untuk menghindari mata bor yang tertinggal di dalam sumur BJP-1. Pengeboran ini kemudian dilakukan menggunakan rig milik PT Pertamina. Namun lagi-lagi, skenario kedua ini pun mengalami kegagalan total sebab ditemukan kerusakan selubung di beberapa kedalaman antara 1060 hingga 1500 kaki, serta pergerakan lateral di lokasi pemboran BJP-1. Kondisi ini sangat mempersulit pelaksanaan side tracking. Selain itu muncul gelembung-gelembung gas bumi di lokasi pemboran yang dikhawatirkan membahayakan keselamatan para pekerja. Ketinggian tanggul di sekitar lokasi pemboran juga telah melebihi 15 meter dari permukaan tanah, sehingga tidak memungkinkan untuk ditinggikan lagi. Akhirnya, karena berbagai kendala tadi, Lapindo Berantas memutuskan untuk melakukan penutupan secara permanen sumur BJP-1. Lalu dimulailah skenario ketiga. Kali ini tim memutuskan untuk membuat 3 sumur baru yang disebut relief well. Ketiga sumur tersebut akan dibangun di 3 titik yang berbeda, di mana titik pertama akan berada sekitar 500 meter barat daya dari sumur BJP-1. Lalu titik kedua berada sekitar 500 meter barat laut dari sumur BJP-1. Dan titik ketiga ditempatkan di sekitar utara timur laut dari sumur BJP-1. Skenario ketiga ini awalnya dipikir akan berhasil, tetapi sayangnya sama seperti skenario pertama dan kedua, upaya ketiga ini kembali mendapat kegagalan. Relief well di titik pertama yang mengebor pada kedalaman 1170 kaki awalnya berjalan normal, tetapi kemudian tanggul di desa Siring jebol dan mengendangi area relief well. Tanggul jebol ini juga membuat relief well di titik 2 dan 3 gagal dilaksanakan karena areanya dibanjiri lumpur. Tanggul yang jebol itu lebarnya sekitar 3 meter dan terus memanjang hingga diperkirakan mencapai 10 meter. Tim awalnya berupaya untuk menguatkan tanggul di dekat jalan tol dengan memasang geotekstil. Bahkan mereka mengarahkan alat berat untuk menutupi tanggul yang jebol tersebut. Cara ini cukup berhasil, tapi kemudian menimbulkan masalah baru karena aliran lumpur justru mengalir ke arah desa Siring. Ketiga upaya yang gagal tadi sebenarnya hanya didasarkan pada hipotesis bahwa lumpur berasal dari retakan di dinding sumur BJP-1. Namun perlu diingat bahwa ada hipotesis lain yang menyebut bahwa semburan lumpur Lapindo itu merupakan fenomena alam yang disebut gunung lumpur atau mud volcano, yang mirip dengan apa yang terjadi di Bledukuwu, Purwodadi, Jawa Tengah. Bledukuwu sendiri hingga saat ini masih terus mengeluarkan lumpur cair dan membentuk rawa. Rudy Rubiandini, seorang anggota ahli dari tim pertama yang dibentuk untuk menangani bencana lumpur Lapindo, sempat menyampaikan pendapat bahwa gunung lumpur Lapindo hanya dapat diatasi dengan mengoperasikan 4 atau 5 relief well sekaligus. Relief well yaitu sumur yang dibuat untuk mengurangi tekanan dan mengendalikan semburan lumpur, diharapkan dapat mengepung retakan-retakan tempat keluarnya lumpur dan menghentikan semburan dengan membuat beberapa sumur sekaligus. Namun, pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang mudah dan murah. Biaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan satu rig atau anjungan pengeboran beserta ongkos operasionalnya bisa mencapai 95 miliar. Biaya ini bahkan dapat membengkak karena kontraktor dan perusahaan penyewa alat pengeboran biasanya mengenakan tarif yang lebih mahal di wilayah berbahaya seperti lokasi lumpur Lapindo ini. Dengan demikian, untuk mengoperasikan 5 relief well sekaligus seperti yang diusulkan Rudy Rubiandini, maka dibutuhkan biaya sedikitnya 475 miliar. Masalahnya, kendalanya tidak hanya di biaya. Saat itu sulit untuk mendapatkan rig yang sedang tidak beroperasi di tengah melambungnya harga minyak. Sementara itu, Rofiki Dwi Putrohari, seorang geolog independen, telah melakukan analisis mendalam terhadap lokasi sumur Porong 1 yang terletak sejauh 7 km di sebelah timur dari sumur BJP-1.
tempat awal mula semburan lumpur Lapindo. Berdasarkan pengamatannya, Rofiki menemukan tanda-tanda geologi yang mengindikasikan bahwa luapan lumpur kemungkinan pernah terjadi di wilayah yang sama pada zaman dahulu. Penemuan analisisnya yang didasarkan pada jejak-jejak masa lalu yang menunjukkan aktivitas serupa di wilayah tersebut tentu saja mencemaskan banyak pihak. Karena hasil analisis juga mencatat bahwa semburan lumpur kemungkinan baru akan berhenti dalam rentang waktu yang sangat panjang, bisa mencapai puluhan bahkan ratusan tahun. Jika analisis Rofiki ini benar adanya, maka dampak negatifnya bagi masyarakat dan lingkungan akan menjadi sangat lebih besar dan berkepanjangan. Wilayah Porong dan sekitarnya bahkan bisa menjadi wilayah yang tidak layak huni dalam jangka waktu yang sangat lama. Hanya saja, Rofiki sendiri menegaskan bahwa prediksi dan hasil analisisnya bukan sesuatu yang pasti. Tapi sebagai seorang ahli, dia memang memiliki dasar ilmiah yang kuat untuk menyampaikan pandangannya. Temuannya diharapkan menjadi peringatan bagi banyak pihak terkait supaya lebih serius dalam menangani bencana lumpur Lapindo ini. Masalahnya, bukan hal yang mudah menghentikan lumpur Lapindo di Indonesia. Laporan audit BPK tertanggal 29 Mei 2007 mengungkap bahwa upaya penghentian semburan lumpur dengan teknik relief well tidak berhasil sebenarnya karena faktor-faktor non-teknis, terutama kurangnya ketersediaan peralatan yang dibutuhkan. Temuan BPK ini sejalan dengan pernyataan Rudy sebelumnya dan juga memang tidak dilanjutkan karena kekurangan dana. Jadi, situasi keterbatasan dana dan langkanya ketersediaan alat menjadi kendala utama dalam upaya penghentian lumpur. Padahal, menurut beberapa ahli, teknik relief well ini dianggap sebagai salah satu cara yang paling potensial untuk mengatasi masalah semburan lumpur. Sekarang, yang tersisa adalah asumsi bahwa luapan lumpur tersebut sebenarnya merupakan fenomena alam. Maka skenario yang lebih tepat untuk mengatasi lumpur tersebut adalah dengan mengalirkan lumpur ke laut dan masyarakat akan belajar hidup berdampingan dengan lumpur. Namun masih ada beberapa pilihan terkait skenario ini. Pilihan pertama adalah melanjutkan penanganan lumpur di lokasi semburan dengan membangun waduk tambahan di dekat tanggul yang sudah ada. Upaya penggalian lahan di tempat yang akan dijadikan waduk tambahan dapat sedikit memperbesar daya tampungnya. Masalahnya, membebaskan lahan di sekitar waduk tersebut membutuhkan waktu yang lama. Begitu pula penyiapan tanggul yang baru. Tim akan sangat diburu waktu karena semburan lumpur terus berlangsung dan volumenya semakin besar dari hari ke hari. Jadi, terpikir pilihan kedua, yaitu membuang langsung lumpur panas ke Kali Porong. Rapat kabinet pada tanggal 27 September 2006 akhirnya memutuskan bahwa pilihan ini adalah pilihan yang terbaik. Apalagi saat itu situasinya sedang krisis karena terjadi peningkatan volume semburan lumpur dari 50.000 meter kubik per hari menjadi 126.000 meter kubik per hari. Jadi lumpur pun dialirkan ke Kali Porong untuk memberikan tambahan waktu untuk mengupayakan penghentian semburan lumpur tersebut dan sekaligus mempersiapkan alternatif penanganan yang lain seperti pembentukan rawa baru di kawasan pantai Kabupaten Sidoarjo. Sebagai tempat penyimpanan lumpur, Kali Porong dapat dianggap sebagai waduk alami yang sudah tersedia tanpa perlu digali. Kali ini memiliki potensi volume penampungan lumpur panas yang cukup besar dengan kedalaman 10 meter di bagian tengahnya jika separuhnya diisi lumpur panas Sidoarjo. Maka potensi penyimpanan lumpur di Kali Porong sekitar 300.000 meter kubik setiap kilometernya. Dengan kata lain, Kali Porong dapat membantu menampung lumpur sekitar 5 juta meter kubik atau memberikan tambahan waktu hingga 5 bulan jika volume lumpur yang dipompa ke Kali Porong tidak melebihi 50.000 meter kubik per hari. Jika yang dialirkan ke Kali Porong adalah keseluruhan lumpur yang menyembur sejak awal Oktober 2006, maka volume lumpur yang akan berpindah ke Kali Porong bisa mencapai 10 juta meter kubik pada bulan Desember 2006. Volume lumpur yang sangat besar ini membutuhkan frekuensi dan volume tambahan air dari Sungai Brantas yang sangat tinggi, serta kegiatan pengerukan dasar sungai yang terus-menerus agar Kali Porong tidak berubah menjadi waduk lumpur. Selain itu, untuk mencegah penyebaran koloid lumpur Lapindo di perairan Selat Madura, maka diperlukan upaya pengendapan dan stabilisasi lumpur tersebut di kawasan pantai Sidoarjo. Para pakar yang melakukan simposium di ITS pada Minggu ke-2 September telah menyampaikan informasi bahwa kawasan pantai di Kabupaten Sidoarjo mengalami proses reklamasi pantai secara alami dalam beberapa dekade terakhir akibat sedimentasi dan dinamika perairan Selat Madura. Jadi setiap tahunnya, pantai Sidoarjo itu bertambah 40 meter. Oleh karena itu, upaya membentuk kawasan lahan basah atau rawa di pantai yang terbuat dari lumpur panas Lapindo dianggap selaras dengan proses alamiah reklamasi pantai yang telah berlangsung selama beberapa dekade terakhir. Dengan mengumpulkan lumpur panas Sidoarjo ke tempat yang kemudian menjadi lahan basah yang akan ditanami mangrove, lumpur tersebut dapat dicegah masuk ke Selat Madura sehingga dapat mengancam kehidupan nelayan tambak di kawasan pantai Sidoarjo dan nelayan penangkap ikan di Selat Madura. Pantai rawa baru yang akan menjadi lahan reklamasi tersebut dikembangkan menjadi hutan bakau yang lebat dan subur yang bermanfaat bagi pemijahan ikan, daerah penyangga untuk pertambakan udang. Namun sebenarnya rencana pembuangan lumpur Lapindo ke laut melalui Kali Porong ini sempat mendapat banyak penolakan dari berbagai pihak, termasuk Walhi dan ITS sendiri.
Mereka lebih khawatir bahwa rencana ini akan menimbulkan dampak buruk yang semakin meluas bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu, Yeni Freddy Numberi, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 4 DPR RI pada 5 September 2006, menyatakan bahwa luapan lumpur Lapindo telah menyebabkan gagal panen pada lahan tembak seluas 989 hektar di 2 kecamatan. Departemen Kelautan dan Perikanan bahkan memperkirakan kerugian akibat luapan lumpur pada budidaya tambak di Kecamatan Tanggulangin dan Porong mencapai 10,9 miliar per tahun. Walhi dan ITS berpendapat bahwa pembuangan lumpur ke laut melalui Sungai Porong dapat memperburuk kerusakan ekosistem sungai dan mencemari Selat Madura. Mereka juga khawatir bahwa lumpur yang sampai di pantai akan terbawa oleh aliran transport sedimen sepanjang pantai dan mencemari tambak-tambak di sepanjang pesisir Sidoarjo dan daerah kabupaten lain di sekitarnya. Areal tambak seluas 1.600 hektar di pesisir Sidoarjo diperkirakan akan terpengaruh oleh pencemaran lumpur ini. ITS mengkaji alternatif lain, yaitu dengan memisahkan air dari endapan lumpur lalu membuang airnya ke laut. Lumpur Lapindo mengandung 70% air dan sisanya adalah bahan endapan. Jika airnya dapat dibuang ke laut, maka danau penampungan tidak perlu diperlebar dan tekanan pada tanggul dapat dikurangi. Namun hingga tahun 2009, teori ini belum dapat membuktikan adanya dampak yang signifikan. Semburan lumpur Lapindo telah menimbulkan dampak yang sangat luas, baik bagi masyarakat sekitar maupun perekonomian di Jawa Timur. Dari data terkini yang didapatkan selama riset, tercatat kalau lumpur panas Lapindo telah merendam 19 desa di 3 kecamatan yang ada di Sidoarjo. Awalnya ada 4 desa yang terendam dengan ketinggian lumpur sekitar 6 meter, yang menyebabkan evakuasi ribuan warga dan kerusakan lahan pertanian. Luapan lumpur panas pun merusak sarana pendidikan dan markas Koramil Porong. Pada Agustus 2006, luapan lumpur telah meluas ke beberapa desa kelurahan di Kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin. Dengan total lebih dari 8.200 jiwa dievakuasi dan sekitar 25.000 jiwa mengungsi. Lebih dari 10.426 unit rumah dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur. Lahan dan ternak yang tercatat terkena dampak lumpur hingga Agustus 2006 saja sudah meliputi lahan tebu seluas 25,61 hektar, lahan padi seluas 172,39 hektar, serta 1.605 ekor unggas, 30 ekor kambing, 2 sapi, dan 7 ekor kijang. Roda perekonomian warga pun macet, sebab sekitar 30 pabrik terpaksa menghentikan produksi dan merumahkan ribuan tenaga kerja yang tercatat mencapai 1.873 orang yang terdampak. 4 kantor pemerintah juga tidak berfungsi, sarana dan prasarana infrastruktur meliputi jaringan listrik dan telepon juga mengalami kerusakan. Saat itu pihak Lapindo melalui Imam Agustino, General Manager PT Lapindo Brantas, mengklaim telah menyisihkan dana sebanyak 70 juta US dollar atau sekitar 665 miliar untuk dana darurat penanggulangan lumpur. Dana yang tampaknya masih sangat kurang untuk menutupi berbagai kerugian yang disebabkan oleh lumpur panas Lapindo. Lumpur itu dari waktu ke waktu terus menimbulkan kerusakan baru, seperti amblesnya permukaan tanah sehingga pipa air milik PDAM Surabaya patah dan pipa gas milik Pertamina meledak dengan sekitar 2,5 km pipa gas terendam. Sebuah sutet milik PT PLN juga ikut terendam lumpur. Jalan tol Surabaya Gempol, ruas Porong Gempol sebanyak 6 km ditutup tanpa batas waktu. Pemerintah sendiri telah menggelontorkan dana ganti rugi dengan total sebesar 11,27 triliun selama 12 tahun. Dimulai dari tahun 2006 hingga tahun 2015. Selain ganti rugi, pemerintah juga memfasilitasi relokasi warga korban lumpur Lapindo ke Kompleks Renojoyo, Kecamatan Porong. Warga mendapatkan sertifikat tanah secara gratis, kecuali biaya pajak bumi dan bangunan atau PBB-nya. PT Lapindo juga memberikan ganti rugi tambahan dengan meminjam dana dari pemerintah, yang pada tahun 2024 lalu tercatat total hutangnya telah mencapai 2,2 triliun rupiah yang sempat ditagih oleh Kementerian Keuangan ke Grup Bakri. Namun dana ganti rugi tersebut jelas belum cukup bagi banyak warga yang kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupan mereka. Warga banyak yang mengaku bahwa mereka merasa belum mendapat keadilan, bahkan merasa pemerintah seakan lepas tangan setelah memberikan ganti rugi. Ya, saya ingin segera dikasih 80, yang tinggal 80% itu saya ingin dikasih, ingin saya jadikan, ingin bangun rumah saya. 7 orang, satu yang meninggal bapak saya, karena ini pikir rumahnya kena lumpur sakit meninggal.
Masalah tidak begitu saja selesai setelah warga mendapat tempat untuk pindah dan menerima ganti rugi. Banyak sekali warga yang mengaku kesulitan memulai hidup dari awal. Apalagi di wilayah tersebut sangat sulit mencari pekerjaan. Untuk hidup sehari-hari rasanya sudah sangat sulit. Warga kian tercekik, belum lagi dampak lingkungan dan kesehatan yang warga sekitar rasakan. Karena lumpur lapindo telah menurunkan kualitas air sumur dan udara. Membuat banyak sekali warga mengalami penurunan kesehatan sehingga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pemeriksaan kesehatan berkala. Dari hasil pengecekan kualitas udara saja terbukti bahwa dari tahun 2016 hingga 2024 menunjukkan kualitas udara yang buruk di sekitar Tanggul Lumpur, sehingga warga yang berada di sekitar lumpur mengalami peningkatan jumlah penderita ISPA. Pada tahun 2024 tercatat lebih dari 6.700 penderita ISPA di Puskesmas Porong, lebih dari 6.300 di Puskesmas Jabon, dan hampir 5.000 kasus di Puskesmas Tanggulangin. Selain ISPA, penyakit seperti diare, batuk, demam, dan masalah otot juga mendominasi di 3 puskesmas sekitar Tanggul Lumpur. Dalam kasus lumpur lapindo ini, Polda Jawa Timur telah menetapkan 13 tersangka, termasuk diantaranya petinggi PT Energi Mega Persada, PT Medisi Citra Nusa, PT Tiga Musim Mas Jaya, dan Lapindo Brantas Incorporation. Mereka dijerat dengan pasal 187 dan pasal 188 KUHP, serta UU nomor 23 tahun 1997, pasal 41 ayat 1 dan pasal 42 tentang pencemaran lingkungan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Namun, perkara pidana ini dihentikan oleh penyidik Polda Jawa Timur dengan alasan bahwa gugatan perdata yang diajukan oleh YLBHI dan Walhi kepada Lapindo dan pemerintah telah gagal. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli mengenai penyebab semburan lumpur. Gerakan Menutup Lumpur Lapindo pernah mengajukan nama-nama ahli tambahan, termasuk ahli terkemuka dari Indonesia dan luar negeri, yang tergabung dalam Engineer Drilling Club atau EDC, yang mendukung fakta kesalahan pemboran berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Namun, pengajuan ini ditolak oleh penyidik Polda Jawa Timur. Di sisi lain, PT Lapindo Brantas Incorporation seringkali mengingkari perjanjian-perjanjian yang telah disepakati dengan para korban. Menurut beberapa media, dari 12.883 dokumen pada Mei 2009, hanya sekitar 400 dokumen yang belum dibayarkan karena status tanah yang belum jelas. Namun banyak korban yang memberikan keterangan kepada Komnas HAM bahwa mereka telah diminta menandatangani kwitansi lunas oleh Minarak Lapindo Jaya. Padahal pembayaran yang dijanjikan belum lunas hingga saat ini. Dalam keterangannya kepada DPRD Sidoarjo pada Oktober 2010, Andi Darussalam Tabusala mengakui bahwa dari sekitar 13.000 berkas, baru sekitar 8.000 berkas yang diselesaikan, dan kebanyakan dari korban yang berasal dari Perumtas Tanggulangin Sidoarjo. Hal ini menunjukkan bahwa banyak keterangan dan penjelasan yang masih simpang siur dan tidak jelas dalam kasus ini.